sholat masjid Allah, jarang mengamalkan, ya minimal dia selalu di masjid. Nah, ada irisan di sini, ya kan? Bersambung, tapi matan derek, karena sesuai dengan ayat, walaupun sangat lemah. Jadi matanya sahih, maknanya sahih. Minimal dapat makna hatinya, walaupun lemah sangat, tapi maknanya sahih. Itu minimal sekali, itu bahasa yang paling ringan. Jadi ayat ini bisa menguatkan hadis. Itu kan menarik sekali. Oh, yang ayat ya. Jadi memang betul-betul kajian para ulama tersebut. Al-Quran dikuasai, mulai bahas Al-Quran pertama bahasa kemudian nanti. Jadi gampang kita. Orang sekarang subhanallah terlalu tergesa-gesa. Di antara yang kita kerjakan, yang saya kerjakan ini, udah capek kita kerjakan, satu orang nggak ketemu, sampai betul. Nah, ini kalau kita dulu baru hari pagi, ya karena sudah terbiasa ketika itu, saya yakin pasti orang tua yakin. Tapi nggak saya bilang hadis ini lemah, karena orang ini tidak dikenal, majhul nilai hadis. Ada bukannya? Saya tulis apa? Lam aqif ala tarjamah ini. Saya belum dapat biografi ulama. Maksudnya apa? Bisa saja orang setelah saya nanti dia menemukan. Wa baqiyatus sanad dan sisa sanadnya ini oke. Memang belum bisa dihukum, ya kan? Karena di orang anak upara. Tapi minimal kita janganlah kita langsung menghadap kemennya dan pikir, ya kan? Jangan seperti itu terlalu berani. Saya sudah ada beberapa hadis lam aqif ala tarjamah. Saya belum dapat biografi ulama, belum dapat biografi perawi. 1, 2, 3, 4, 6, 5, 6. Bisa saja kalau dapat 5 ini, maka dia sahih, maka di sini sahnya sahih. Kiranya ini sopan kita, beradab kita. Ya tantang dokumennya batu tidak ini. Ini terlalu sombong, ya kan? Nah, jadi ilmunya ada, untuk belajar ini masih kepala-kepala. Jadi cara mengkumaris tinggal lihat hukum para ulama. Satu. Yang kedua kita pelajari sendiri. Menurut kajian saya, oke. Sananya oke. Ya, yang kita mengkaji ini tentu harus kita pelajari ini, ya kan? Ya habisnya harus sudah selesai kita kaji kitab ini. Kemudian menerjemahkan rijalnya tersebut. Semuanya harus kita gunakan. Nanti tergambarlah di kepala kita gini gambarannya. Dalam bacaan singkat ini, oke, yang benar. Isnadu sahih, sanadnya sahih. Isnadu hasan, sanadnya hasan. Isnadu baik, sanadnya baik. Itu ilmu standar kita. Nah, ada juga metode ketiga, yaitu menggabungkan antara naqli dan diraj. Antara hukum para ulama dengan hukum kita. Maksudnya apa? Kita lihat hukum para ulama. Imam Bukhari bilang lemah. Atau jangan Imam Bukhari. Kita Imam Bukhari bilang apa? Kanyang dia. Itu Imam Tirmizi itu bukan lemah. Hasan. Kebutuhan Imam Nasai ilmu. Nah ini kan goyang kita nih, ya kan? Dua ulama yang hampir semasa kata-kata bisa gimana nih? Nah sana kita coba dengan ilmu kita. Saya lebih condong ke pendapat Imam. Nah ini penggabungan hukum para ulama dan penggabungan dari kita. Nah itu maksudnya naqli dan diraj. Cuma ini satu kitab juga di dalam ulama. Al-hukmu al-hadis, menghukum sebuah hadis. Bukan maksudnya setelah kita bisa lo mustahid. Nah, bukan mustahid, tapi kita tahu minimal cara kerja para ulama. Nah, kemudian apa nih? Hanya juzul amal. Nah, ini karena topik-topik saya pilih sendiri. Ya. Apakah boleh beramal dengan hadis lemah? Sekarang kita udah paham, ini hadis sahih, aman, umumnya. Ini hadis hasan, aman, kita kerjakan terus. Ini hadis lemah. Gimana? Mengapa beramal dengan hadis lemah?
kan bro, salat tutup mata. Itu. Kalau kita cross check hadisnya, setahu saya pernah tes juga, dhaif hadis. Tapi kenapa para ulama fikih menyimpulkan makruh? Inilah kajian yang sangat dalam di sini. Kalau kita pakai hadis ini, sah-sah saja tidak kita amalkan. Sah-sah saja kita amalkan. Maka betul-betul makruh yang tahu bukan makruh, ini ke hari dulu. Itu kalau para ulama fikih sudah menyimpulkan makruh. Kok bisa makruh dengan hadis yang lemah? Enggak, cuma dengan hadis itu. Ya. Di para ulama dari tadi, makruh hukum salat dengan menutup mata karena tidak. Hadis tadi semuanya diantaranya menutup mata saat salat tersebut sama seperti ibadah orang Yahudi gitu. Jadi tasyabuh bil kufar, ya kan, menyerupai, kita dilarang, tidak dimakruhkan. Jadi gak cukup dengan insya Allah ilmu hadis ini, ya kan, akan membuka cakrawala kita, tapi tidak akan membuat kita offset. Dan mana yang di offset yang berarti musyrik kan itu. Ya, tapi insya Allah akan terbuka cara kita dalam melihat, begini, yang baju hijau pakai dari ilmunya karena pakai terang, gimana? Dan mudah-mudahan nanti semakin tidak ada lagi yang berani bertanya, dalil, ya kan? Katanya yang mengalami itu jangan gula pak ini, katanya dalil, hayu itu ada dengar. Takut kita tanya, kita ini kan, ya masalah bertanya dalil. Nanti, maksudnya kalau kita bilang nanti, saya sering mengatakan ya, juga bukan dalil. An-Mali an-Nafi Ali bin Umar. Mana yang bukan ini? Kalau para ulama sekarang, ketika ada yang mengkritik itu, bukan kayak kamu ngerti, coba kamu baca dulu ini, sini baca. Pernah kita di kitab ini ada sebuah kitab ini, ada debat di awal. Ketika datang orang-orang seperti itu, oke, coba baca. Maju baca ke mendang kalah, ronan mendang kalah. Nama ulama saya salah mengucapkan. Kamu mau berdebat, kan? Itu belum masuk pemahaman tuh. Belum masuk pemahaman dalil. Baru nama ulama saya salah kamu baca. Karena kitab penyusunan nama itu ada Al-Ansab 9 jilid atau 8 jilid. Gimana baca? Ma'in itu. Kalau nanti ada baca Yahya bin Mu'in ya. Karena empuk ini masalah hadis. Datang berdebat, aneh. Ya kan? Datang ini ada dibahas. Jadi di Arab itu sudah main, ya kan? Jadi biar jangan ada orang nanti terlalu apa? Ada yang dari mana-mana. Mungkin terlalu offset, ya. Namun nama ulama saja salah. Nama ulama udah ada orang itu. Abu Hanifah Nu'man bin Thabit. Ya, baca itu kan namanya, itu Nu'man. Umpamanya. Ya kan? Manik malak kayak gendeng. Allah. Nah sekarang katakanlah hadis tersebut lemah, bisakah kita pakai? Kesimpulannya dalam fadhailul a'mal, ya kan? Dalam masalah fadhailul a'mal hadis, dalam motivasi ulama, motivasi amalan, bisakah kita pakai? Bisa. Ini hadis lemah. Hadis lemah dalam motivasi amal boleh dipakai. Nah ini ada zikir 300 kali, ya kan? Hadisnya lemah, kenapa? Ke motivasi amal boleh. Dalam fadhailul a'mal maka sangat dibenarkan dalam motivasi amal kita. Fadhailul a'mal utama ibadah. Barang siapa yang ini maka di depan ini amalkan terus apa. Walaupun hadisnya lemah, tapi ada syaratnya. Ini kita lihat. An yakuna ad-dhaifu ghairu syadid. Jadi lemahnya tidak lemah sekali. Lemahnya itu tidak lemah sekali.
Nah, kemudian apa? An yandarijal haditsu tahta aslin ma'mulin bih. Ini perkara itu. Amalan tersebut punya dasarnya. Makanya para ulama mengatakan dalil umum atau adanya dalil umum tidak bisa kita bid'ahkan sebuah amalan. Ada umumnya seorang ulama dia salat 600 rakaat. Nah dari yang 100 rakaat, insyaallah ana. Mana bid'ah? Mana mungkin bid'ah? Nabi guyu perbanyak salat. Maka hal itulah natu 6 juta, 2 juta, hal itulah 2.000 rakaat, hal itulah. Tapi tidak bisa kita bid'ahkan karena ada dalil secara umum. Ini menyatakan yang dalil secara khusus bukan yang lama. Jadi ujian anak merit. Nggak ada dalil khusus, nggak ada. Jual beli online nggak ada dalil. Karena nggak ada, semuanya main kias, kan? Main. Ini barang dalil khusus, barang khusus. Nah, ketika dia itu punya dalil walaupun umum, tidak bisa kita bid'ahkan. Lalu ketika muncul MPTT ya kan, atau RTP ya, istilah. Padahal itu kalau orang ngaji dia paham. 1000 itu laqab, laqab. Nilai usul fiqh mafhumul adat bilangan. Jadi hanya bukan maksudnya 1000 upah dari bisa lebih bisa kurang, tapi untuk menunjukkan apa? Banyak. Banyak ada lagi ya. Yang dia pun tidak ada. Jadi saya pada istilah Islam mana arti tribe tidak bukan. Nah ini nama itu nama saja untuk mengisyaratkan kita ingin berzikir sebanyak-banyaknya berdasarkan ayat. Ayat Udzurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kepada Allah zikir yang banyak. Luar biasa. Tak ada batasannya. Ini buat namanya kelompok. Nah itu kalau dari sisi tinjauan penamaan. Ini kan ya kupu-kupu. Mari bersatu bergabung dalam. Ya. Ini teman-teman ayo tiga kapsen. Nilai 5 mulai ini bidang kita yang yang robi karena juga mana terima lakap pula lakap saya kenalan saya. No problem itu ya pak. Oh ini, anak. Ini punya dasar. Anian tadi jatah taslim makmul punya dasar. Sikit banyak dasarnya, ya kan? Salat banyak dasarnya, membaca Quran banyak dasarnya, berzakat bersedekah banyak dasarnya. Nggak mustahil walaupun lemah, tapi ada dalil yang kuat. Barang siapa yang bersedekah malam Jumat, umpamanya, ya kan? Maka dia akan seperti membebaskan budak. Umpamanya, kan tidak buka hari waktu juga, ya kan? Umpamanya, diamalkan oleh sebagian orang. Kenapa diamalkan itu hadis lemah? Ada masalah, sedekah itu. Malah Jumat, malah yang ke tidak masalah. Ada yang walaupun dalil itu umpamanya lemah, tapi dia punya asli makmul, punya dasar makmul yang dikerjakan dengannya perbuatan tersebut pula. Nah, menyentuh hujan berkah. Ngana itu hujan berkali. Memang nggak mau mukhalafah ini. Allah ya'taqid indal amal bihi thubutu bal ya'taqid ihtiyat. Jadi ketika kita mengamalkan seperti tadi itu bukan yakin kita, tapi ihtiyat, mana tahu benar. Ada nilai kehati-hatian. Saya mengamalkan ini mungkin saja benar, tapi yakin enggak bisa kita yakinkan. Tapi ada kehati-hatian, mana tahu memang dalilnya kuat, ya kan? Karena menghukum lemah kuat ini kan berdasarkan ijtihad para ulama. Hakikatnya siapa yang tahu? Allah, tapi ijtihad para ulama tersebut tidak bisa dinafikan. Hanya ke ulama bukan kalau, ya kan?
Kalau ini gawat ini. Insya Allah lah, mudah-mudahan nanti tengku-tengku memahami gambaran yang kita sampaikan. Nah ini menarik juga ya Pak. Kalau Suyuti, kalau Hafidz Ibnu Hajar hadani. Ini menarik. Saya suka ini kata-kata seperti ini. Kata Imam Suyuti, berkata Hafidz Ibnu Hajar hadani. Ini Hafidz Ibnu Hajar guru Imam Suyuti juga. Tapi Imam Sakhawi itu lebih dekat. Jadi antara Suyuti dan Sakhawi kan lumayan dua. Ini bayangkan dua ulama hebat dengan ribut sama-sama murid satu guru. Maka anak bapa ini sampai entah terbakar pustakaan yang Suyuti, entah tertutup ini Allah. Intinya ribut. Memang Sakhawi ini lebih dekat memang dengan Imam Ibnu Hajar. Imam Suyuti murid Ibnu Hajar al-Asqalani juga. Subhanallah. Ya biasa manusia gitu. Tapi kalau bisa kita jangan ribut. Yang ada ulama dan cowok, iya. Agak ya kan? Kira-kira nanti. Yang baru tidak lagi Imam Suyuti, Imam Sakhawi, ya kan? Dia pakai hujan. Nah berkata Imam Suyuti, berkata Hafidz Ibnu Hajar, dua syarat terakhir ini punya dasar dan tidak kita yakini 100%, namun dia bentuk ikhtiar kita, kehati-hatian kita. Zakara Ibnu Abdissalam wa Ibnu Daqiqil Ain. Dua syarat ini disebutkan oleh Ibnu Abdissalam. Ibnu Abdissalam itu seorang ulama bermazhab Syafi'i, berguru kepada pemilik kitab Maliki. Tapi Ibnu Abdissalam ini Syafi'i dan beliau sangat kuat. Digelar Sultan Ulama, raja para ulama. Nggak takut sama siapapun. Ini baru kita lihat ulama yang paling dulu. Imam siapa? Ibnu Abdissalam. Nah kemudian, itu selesai. Jadi dalam motivasi amal silakan, ya kan? Asal lemahnya tidak lemah sekali, asal bisa digunakan, ya kan? Punya dasar. Oke. Nah, dalam masalah hukum, ini beda nih motivasi amal dengan hukum. Bolehkah? Jumhur para ulama, imam 4, amma fil ahkam fadhahaba al-a'immatul arba'ah. Imam yang 4, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Hambali mengatakan apa? Wa min ashabil hadis, dan dari para ulama hadis itu saya sebutkan orang-orangnya semua di sana. Idan amal bil hadis dhaif fil ahkam. Kalau tidak ada dalil yang lain dalam masalah hukum, yang ada dalil yang lemah ini, maka boleh kita gunakan. Yang ada dalil yang benar. Nah, itu kesimpulannya ya. Kesimpulannya. Masalah hukum ini kan sensitif. Masalah yang paling sensitif akidah, masalah tauhid. Yang cuma ada ilmu. Itu bahkan para ulama tauhid mengatakan harus mutawatir. Ini masalah ilmu akidah harus mutawatir. Harus yang paling kuat. Masalah hukum juga sama, tapi enggak harus mutawatir, harus yang kuat. Nah, bagaimana kalau masalah hukum dalilnya lemah? Kalau tidak ada dalil lain maka boleh. Makanya sebagian ulama yang mengatakan walaupun dalil umpamanya, tapi setelah kita kaji salat tasbih yang tadi kita sampaikan, ya kan? Kalau kita kaji dari tiga hadisnya, ada yang menguatkan, ada yang menghasankan, ada yang melemahkan. Dan ulama yang melemahkan pun tetap mengamalkan. Ya. Ini kalau kita baca detil ya, mungkin tengku baca mungkin pendapat Ibnu Hajar al-Haytami, yang beliau termasuk yang menguatkan. Dalam Tuhfah, karena kita Tuhfah itu mudah, ya kan? Yang ini termasuk bukan dalam fatwa-fatwa Ibnu Hajar al-Haytami. Tapi ada kalangan ulama yang melemahkan. Ulama harus nanti. Nah, cuma tetap diamalkan. Kenapa? Karena boleh kita mengamalkan hadis lemah kalau tidak ada dalil lain. Intinya seperti itu. Jadi kesimpulannya, dalam masalah hukum, dalam masalah fadhil amal boleh menggunakan hadis lemah, tapi dengan 3 syarat tadi. Dalam masalah hukum pun boleh kalau tidak ada dalil yang lain. Ada berapa syarat sih saya tulis? Ada 3 syarat. Alla yakuna ta'u syadidan, tidak begitu lemah. Alla yujad fi babihi ghairuh, tidak ada dalil lain. Tidak ada dalil lain. Jinan yang enam. Sekarang setelah salat, setelah wudu ada doa. Ada dalilnya enggak? Ada. Kuat enggak? Kuat. Tapi kita terkadang mendapatkan setelah berwudu, setelah cinta ada doa. Ya kan? Ada dalam kita fikir.
Setelah basuh tangan ada doa. Setelah ada doa. Nah, dari tinjauan kajian Imam Nawawi, coba dilihat di dalam kitab Mughnil Muhtaj, ya kan ini. Baru diskusi momen, ya kan? Dalam kitab Mughnil Muhtaj, karangan Khatib Syarbaini. Lihat tuh, beliau mengkarana. Imam Rafi'i beliau pakai habis buka baca doa, alinyo baca doa. Imam Nawawi ada pasti berdoa sambil bunda. Ya karena mungkin di mukarana oleh Imam Nawawi, ya kan? Dalil ini sahih. Aku dagui dalilnya mendal. Ali kita tunggu yang mana baru dagun doa. Imam Rafi'i, itu salah satu kajiannya. Silakan nanti tunggu dibaca. Insyaallah setelah ilmu hadis ini akan sedikit memberikan paham kita kenapa ini memilih, kenapa ini memilih. Karena memang dalam masalah hadis lain tidak masalah. Tapi kalau ada yang kuat, gunakan itu dulu. Allah yujad bima syai'un yadfa'u, dan tidak ada dalil lain yang menghantam dalil yang lemah dari kita Bapak. Kita pakai dalil yang tiba-tiba ada dalil lain yang kuat. Tidak bisa pakai dalil lemah ini dalam masalah hukum karena ada dalil ini. Tidak boleh. Tapi kita gunakan dalil yang kuat tadi. Nah, yang pembahasan ketujuh ini tentang Sahih Bukhari dan Muslim sebenarnya sangat penting.